yang menampilkan sosok Presiden Republik Indonesia. Ini siapa Prabowo? Emang ada kontribusi Prabowo ke lahirnya bangsa ini? Giliran tanggung jawab masa depan Indonesia itu kita bersama, tapi yang dikibarin dan terbang tinggi cuma fotonya Prabowo. Peringatan detik-detik proklamasi gue mesti sama detik inspektur upacara Pak. Paling ora kon pidato. Tapi misal sampean kon pidato, bangga tak dungakno Pak. Tak dungakno neh. Sampean ojo sampai keliru nek maca pidato. Wes to, iki koyone sebagian rakyat Indonesia wi menantikan detik-detik jenengan keliru ucap Pak. Pokoknya kudu diperhatikan detail Pak. Misal ngomongno dhuwit sing enek titik nol ning burine yo diwaca tenanan. Dicedhakno kacamatane. Nah perlu sampean gawe bahasa sing wong Indonesia ora paham. Wes gaya basa ndi ngono kira-kira nerjemahno Google mumet Pak. Bismillahirrahmanirrahim, muga-muga Pak Presiden ora salah ucap neh. Amin. Makmur. Selanjutnya, terbentang dengan gagah dan penuh kehormatan, bendera yang menampilkan sosok Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan sebuah simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa, dibawa tinggi di langit Indonesia. Sebagai wujud patriotis. Emang siapa Prabowo? Emang ada kontribusi Prabowo ke lahirnya bangsa ini? Ini jelas-jelas ulang tahun Republik Indonesia, ulang tahun kemerdekaan, merayakan kemerdekaan. Ya, apa hubungannya foto Prabowo dikibarkan? Backgroundnya bendera merah putih. Apa hubungannya? Emang siapa Prabowo? Emang ada kontribusi Prabowo ke lahirnya bangsa ini? Tapi yang perlu kita pertanyakan, ini ide siapa? Apakah permintaan Prabowo atau ada orang-orang asal bersenang? Hai, selamat hari kemerdekaan. Saya mau komentar singkat saja. Of all the things yang saya lihat pagi ini tentang upacara kemerdekaan, tau nggak yang bikin aku paling sedih apa? Ketika bendera Pak Prabowo dikibarkan para tentara di langit kita di atas sana. Pertanyaan saya cuma satu, bukan nggak boleh, tapi senarsis itukah? Perlukah Pak Prabowo sampai benderanya diangkat sedemikian rupa? Apa ya? Ada yang salah kayaknya deh. Apalagi itu oleh tentara-tentara kita gitu. Saya ingin sebenarnya tentara itu lebih sensitif, lebih memahami juga perasaan rakyat seperti apa. Dan ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan. Selayaknya kalaupun yang diangkat di dalam bendera tersebut harusnya bukan Pak Prabowo dong gitu loh. Ini komentar saya aja, karena to be honest ya, kalau ini Pak Prabowo melihat, Pak, you are too much. Jadi kayaknya narsis banget. At least this is my my impressions. I hope I'm wrong. Oke, sekali lagi selamat hari ulang tahun kemerdekaan. Sebentar. Ini hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 atau hari ulang tahun dari Presiden Prabowo? Kenapa ada bendera bergambar Presiden Prabowo yang besar dibentangkan di langit Jakarta oleh para penerjun? Saya jadi gagal paham urgensinya apa. Kalau dibentangkan sebagai Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia, kenapa tidak ada bendera bergambar wakil presidennya? Kenapa tidak ada bendera bergambar Gibran Raka Buming Raka yang ikut dibentangkan di langit Jakarta? Rupanya atraksi Kopassus ini di hari ulang tahun RI ke-81 membentangkan bendera Pak Prabowo di langit itu menuai pro dan kontra. Banyak sekali menanyakan ini hari ulang tahun RI atau hari ulang tahunnya Pak Prabowo. Ini yang dianggap, ada yang menganggap berlebihan ya. Mereka sepasang. Ada presiden, ada wakil presiden. Kenapa cuma satu presidennya saja? Terbentang dengan gagah dan penuh kehormatan, bendera yang menampilkan sosok Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. NPD, apa-apa dikatain NPD. Aksi terjun payung Kopassus pada saat HUT RI ke-81 yang membentangkan bendera bergambar Presiden Prabowo menuai banyak komentar. Aksi ini disebut NPD, bahkan berlebihan. Nah, sini deh, gue bacain dulu aturannya. Pertama, secara hukum, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatakan bendera merah putih tetap dikibarkan secara utama dan sakral. Sementara, pembentangan bendera bergambar presiden merupakan suatu atribut pelengkap dan tidak melanggar simbol negara. Yang kedua nih, dalam hierarki ketatanegaraan, posisi presiden adalah panglima tertinggi TNI. Dalam tradisi militer, pembentangan simbol pimpinan oleh prajurit adalah bentuk ekspresi dari loyalitas dan penghormatan terhadap institusi, bukan NPD. Ini merupakan sebuah simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa, dibawa tinggi di langit Indonesia. Nah, wajar kalau ada perbedaan pendapat antara etika publik dan tradisi penghormatan di militer. Nah, menurut lu gimana? Komen ya pendapat kalian di bawah.
Ini merupakan sebuah simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa. Dibawa tinggi di langit Indonesia. Sebagai wujud patriotisme, pengabdian, dan rasa cinta tanah air. Karena masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Sumpah sebenarnya ini tuh maksudnya apa sih? Aku nggak tahu deh. Maksudku gini, giliran tanggung jawab masa depan Indonesia itu kita bersama, tapi yang dikibarin dan terbang tinggi cuma fotonya Prabowo. Dibilang patriotisme, dibilang cinta tanah air. Apa? Di perayaan HUT RI yang ke-81, ada yang bikin netizen salvo. Untuk bendera merah putih dikibarkan sangat oke, tapi kalau foto Prabowo fungsinya apa ya? Kalau lihat foto Presiden Prabowo dikibarin bersamaan sama bendera merah putih, jangan langsung ngomong kalau dia itu NPD. Karena dalam konteks kenegaraan, foto atau gambar seorang pemimpin bisa ditempatkan sebagai bentuk penghormatan kepada simbol kepemimpinan. Terbentang dengan gagah dan penuh kehormatan. Bendera yang menampilkan sosok Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan sebuah simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa. Dibawa tinggi di langit Indonesia. Jadi, kalau ada yang bilang, buat apa sih ada foto Prabowo? jawabannya simple banget. Ya, sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara yang sedang menjabat. Gimana? Masih bertanya-tanya, buat apa sih foto Prabowo dikibarin? Ya salam. Bisa jadi orang-orang yang tidak beres itu adalah orang-orang di sekeliling Prabowo yang biasa kita sebut para pembisik. Mereka itulah orang yang sanjung-sanjung, jilat-jilat, beri kabar yang baik-baik saja, dan sukanya acara hura-hura. Makanya Pak Presiden tidak tahu realitas di masyarakat seperti apa sekarang. Termasuk ide pengibaran bendera bergambar dirinya. Saya yakin itu ide dari orang yang ingin menjilat Pak Prabowo, bukan permintaan Pak Prabowo sendiri. Informasi palsu yang diterima oleh Presiden membuat keputusan Presiden tidak sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat bawah. Seluruh rakyat dianggap sehappy dirinya, padahal rakyat kondisinya drop semua. Entah kapan Pak Presiden akan menyadari hal ini. Lihat ini, 3 penjahat dalam satu frame. Lihat saudara-saudaraku, Bapak ini mengeklaim ya, ngatain 3 penjahat. Yang penjahat itu adalah Bapak sendiri ya. Jahat pikirannya, jahat hatinya ya. Mengeklaim 3 sesosok negarawan pernah memimpin di Indonesia ya. Pak Jokowi diklaim terkorup seluruh dunia. Pak Prabowo diklaim melanggar HAM. Pak Gibran diklaim anak haram konstitusi. Hei Pak, mulut dijaga ya Pak. Kalau ngomong buktikan kalau Pak Jokowi terkorup seluruh dunia dan Pak Prabowo melanggar HAM dan Pak Gibran melanggar konstitusi anak haram. Buktikan Pak, kamu Bapak kepanasan. Nah orang ini seperti iblis dan setan sudah botak. Gue habis baca berita ini. Sebelumnya Stay Media pengen mengucapkan selamat ulang tahun untuk bangsa Indonesia kita ini yang sangat tajir melintir. Namun, boleh lagu sebagai masyarakat Indonesia mengeluarkan unek-unek ya. Ini Istana Negara hari ini kenapa vibes-nya kayak SMA yang sangat solid begini? Kayak ada ulang tahun SMA ya, tempat duduknya di sini ketua OSIS, di sampingnya harusnya guru, tapi bukan guru, tapi apa? Alumni yang udah nggak ada sangkut pautnya sama sekolah. Which is gue nggak tahu ini normal apa enggak, tapi gue kayak bingung aja. Tapi ya udahlah ya, mungkin karena eces banget atau saling menguntungkan gitu, gue nggak ngerti ya. Dan sekarang kalau 17 Agustus tontonan gue tuh bukan yang Istana Negara malah, tapi malah yang kayak upacara-upacara di daerah kecil gitu lebih seru. Nasionalismenya tuh lebih bisa bikin kita terharu gitu, tulus gitu. Kalau di Istana Negara tuh kayak banyak, aduh gue ngerasa kayak banyak kepentingan gitu lah. Jadi kayak ditontonnya nggak seru aja gitu. Dan gue sebagai pendukung Pak Prabowo kemarin pas pemilu, sekali lagi gue mau bilang gue pendukung beliau. Gue mau nanya kenapa tadi ada
foto Pak Prabowo dikibar-kibarin di pesawat gitu. Harusnya ya udah pas udah 3 tahun 4 tahun pas udah kerjanya udah mantep baru boleh. Itu ya pro dan kontra atas pengibaran bendera Pak Prabowo oleh anggota Kopassus di hari ulang tahun RI ke-81. Rupanya menuai komentar dari netizen dan dari netizen ya. Ada yang bilang itu hanya bentuk simbol kehormatan. Ada yang bilang lagi itu berlebihan. Terus ada ini hari ulang tahunnya RI atau hari ulang tahunnya Pak Prabowo. Kok hanya fotonya Pak Prabowo? Terus foto Mas Gibran kok nggak ada? Lagi-lagi ya, Pak Prabowo ini selalu mendapat kritikan ya. Mungkin masyarakat belum puas atas kepemimpinan beliau. Selamat ulang tahun RI ke-81. Semoga negara ini menjadi maju. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.